Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yahya, NIM 82.2017-0228. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur enterprise. Dan di sini ada 5 bagian. Yang pertama, apa itu arsitektur? Dan yang kedua, apa itu enterprise? Dan yang ketiga, apa itu arsitektur enterprise? Dan keempat, tahapan teori arsitektur enterprise. Dan yang kelima, manfaat arsitektur enterprise. Baiklah, yang pertama, apa itu arsitektur? Menurut Surendro 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Enterprise arsitektur diperlukan karena merupakan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lainnya, serta memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk perancangan dan evaluasi The Open Group 2009. Arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan. Tetapi, di dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Dan yang kedua, apa itu enterprise? Enterprise merupakan kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. Dan yang kedua, enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Dan yang ketiga, apa itu arsitektur enterprise? Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Surendro 2009, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi sistem informasi dan sistem infrastrukturnya. Menurut The Open Group 2009, dapat disimpulkan enterprise arsitektur adalah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastrukturnya yang meliputi hardware, software, dan network untuk dapat bekerja secara bersama dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi dengan didukung oleh teknologi informasi.
Adapun yang keempat yaitu tahapan teori arsitektur enterprise. Secara garis besar, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan jika ingin menerapkan teori arsitektur enterprise, yaitu yang pertama, analisis. Pada tahap ini, pengguna teori arsitektur enterprise harus sudah memiliki tujuan yang objektif dan dapat mengukur variabel dari risiko yang akan terjadi. Dalam tahap analisis memiliki 4 tahap yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan tahap analisis. Yang pertama, pemetaan dari setiap perspektif dengan tujuan yang sesuai dengan 7 kriteria informasi. Dan yang kedua, memprioritaskan perspektif menggunakan kriteria informasi yang tersedia. Dan yang ketiga, strategi yang sudah dipetakan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dengan IT BSC. Setelah kita melakukan analisis, yang kedua yaitu desain. Pada tahap desain terdapat 4 tahapan di dalamnya. Pada tahapan pertama, terdapat dibuat indikator primer dan sekunder berdasarkan hasil dari tahap analisis. Indikator primer dan sekunder ini akan menjadi masukan untuk tahapan desain yang kedua. Di tahapan kedua ini akan membuat tabel untuk DRC di area perspektif menggunakan metode ketergantungan investasi. Pada tahap ini dapat diketahui seberapa besar ketergantungan dari setiap ruang perspektif. Yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan variasi dari nilai kemungkinan terhadap fungsi yang telah diperoleh. Simulasi ini bekerja sebagai pengujian nilai-nilai kritis sebagai data untuk mendapatkan urutan variasi dari hasil yang dapat diamati. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu manfaat arsitektur enterprise. Berikut beberapa manfaat arsitektur enterprise. Yang pertama yaitu menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen arsitektur enterprise di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. Dan yang kedua, menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan, waktu, integritas, kualitas ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Dan yang ketiga, informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh arsitektur enterprise mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. Dan yang terakhir, menghubungkan TI kepada misi organisasi. Baiklah, mungkin itulah pembahasan mengenai arsitektur enterprise. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.